Oke, selamat pagi. Ya, saya awali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik ya. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tadi malam saya tidak bisa masuk ke kelas PKN karena ada acara mendesak yang harus saya datangi, yang harus saya hadiri, sehingga kelas yang sudah saya buat sebelumnya terpaksa saya kosongkan dan saya sudah bilang sama Pak Farid Mansur untuk memberitahukan kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian tidak mencari saya ya. Karena waktu itu saya juga tidak bisa mengakses internet Selmot, jadi saya tidak bisa mengakses Facebook untuk memberitahu kalian. Jadi untuk itu saya minta bantuan Pak Farid Mansur untuk memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa malam tadi saya tidak bisa masuk untuk mengisi kelas PKN maupun kelas keterampilan fungsional. Tapi untuk mengganti pertemuan tadi malam, karena kelas sudah terlanjur saya buat, jadi untuk demi pelaporan itu ya, supaya saya juga tidak punya banyak utang untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga saya buatkan video rekaman offline ini untuk mengganti proses pembelajaran yang berlangsung harusnya tadi malam, sehingga teman-teman sekalian tetap bisa belajar dan bisa mendengarkan penjelasan saya dengan seksama, dan kita bisa belajar bareng-bareng juga walaupun tidak dalam kondisi secara langsung, berinteraksi secara langsung, tetapi dengan menggunakan video tapping ini. Untuk itu tidak apa-apa teman-teman sekalian, seperti biasa, karena kelas ini saya kira bukan kali pertama saya merekamkan video seperti ini ya, jadi sudah beberapa kali dan teman-teman sekalian sudah paham apapun kondisinya. Apapun itu, yang jelas saya akan berusaha untuk memberikan tanggung jawab saya untuk memberikan materi kepada kalian, karena kalian di sini juga sudah meluangkan pikiran, tenaga, materi, dan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran kejar paket B di program Kesetaraan Taiwan ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita, belajar sampai selesai, sampai lulus dan dengan hasil yang memuaskan. Untuk itu, mari teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita buka kelas PKN kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Malam hari, saya merekamkan pagi ya hari ini ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana kita sudah melalui 2 pertemuan sebelumnya, yaitu saya sudah menyampaikan terkait dengan mengantar mata pelajaran, itu ya, dalam hal ini pelajaran PKN. Kemudian saya juga sudah membuka kelas pertama dengan penjelasan konsep atau hakikat hak asasi manusia waktu itu, kalau kalian masih ingat. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan kita pada kesempatan hari ini dengan materi selanjutnya, yaitu tentang memahami jaminan perlindungan hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau lihat di sini dari judulnya saja ya, bahwa adanya hak asasi manusia ya, itu semuanya telah dijamin oleh negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak asasi manusia itu sebenarnya sudah terjamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nah, perjuangan menegakkan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia itu telah mengalami masa-masa perjuangan yang panjang. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari bersama-sama bahwa perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia itu sudah dimulai dari perjuangan Raja-Raja Nusantara hingga zaman perjuangan pergerakan nasional. Kalau kita ingat, coba bangsa Indonesia ini dijajah berapa tahun lamanya? Hanya sekedar mengingatkan di materi IPS yang sudah kita bahas waktu itu, ya, sewaktu saya masih mengajar IPS yang sekarang sudah digantikan Pak Mario. Dulu saya menjelaskan bahwa kalau kalian masih ingat bahwa Indonesia ini dijajah selama beratus-ratus tahun lamanya. Belanda saja, menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad, artinya 350 tahun lamanya. Nah, pada saat itu Indonesia itu tidak tinggal diam. Indonesia juga sudah berusaha untuk mengusir para penjajah, melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan, peperangan terhadap bangsa-bangsa yang menjajah negara Indonesia itu sendiri. Nah, proses perlawanan, proses peperangan, proses pemberontakan yang dilakukan bangsa Indonesia kepada para penjajah ini merupakan salah satu perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia. Hak apa? Hak hidup, hak bebas, hak merdeka, ya. Hak hidup yang tidak dicampuri oleh bangsa lain, hak manusia yang tidak dirampas kemudian oleh bangsa lain, tidak ditindas, ya. Nah, itu merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa hak asasi manusia itu memang dimulai dari sejak perjuangan Raja-Raja Nusantara sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Nah, pada akhirnya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia lahir, ya, terjadi gitu ya, yang merupakan kejadian momentum untuk meletakkan dasar hukum dan melindungi hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia. Jadi salah satu keberhasilan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia itu salah satunya adalah ditandai atau adanya peristiwa yang sangat memorable gitu ya, bisa diingat sampai sekarang, yaitu proklamasi kemerdekaan, ya. Yang kemudian proklamasi kemerdekaan itu dijadikan sebagai dasar hukum, ya, untuk membentuk sebuah peraturan atau membentuk sebuah dasar hukum yang bisa melindungi hak asasi manusia untuk rakyat Indonesia. Salah satu landasan untuk pelaksanaan hak asasi manusia itu adalah dengan adanya pembentukan Pancasila, ya. Pelaksanaan hak asasi manusia kemudian di Indonesia ditekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut itu mengandung arti bahwa di samping manusia atau rakyat-rakyat Indonesia itu menuntut akan haknya, hak hidup, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh pengajaran, hak memperoleh pendidikan, hak untuk tidak ditindas dan sebagainya, tetapi rakyat Indonesia juga memiliki berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti contoh, ya, kalian sebagai warga negara memiliki hak, ya, untuk sekolah. Namun kalian juga memiliki hak untuk menaati aturan sekolah. Ya, seperti sekarang kalian memiliki hak untuk bersekolah, ya. Jadi walaupun usianya sudah tidak lagi muda, tidak sesuai pada umumnya untuk taraf usia, maaf, SMP gitu ya, teman-teman sekalian sudah mungkin berusia lebih dari 30 tahun, ada yang lebih dari 25 tahun gitu ya. Tetapi kalian tetap saja memiliki hak, karena hak itu tidak memandang batas usia, jenis kelamin dan sebagainya, semuanya sama haknya. Jadi ketika di Indonesia dicanangkan adanya hak untuk memperoleh pendidikan, ya, salah satunya kalian juga memiliki hak tersebut. Tetapi di samping kalian memiliki hak untuk sekolah tersebut, tapi kalian juga memiliki kewajiban. Ketika kalian melaksanakan sekolah, kalian harus menaati aturan sekolah yang dibuat oleh kementerian atau lembaga atau sekolah gitu ya, gitu. Jadi contohnya, ya, kalau sekolah itu wajib untuk mengikuti ujian,
kemudian wajib untuk membayar, kemudian wajib untuk mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, contoh lainnya, seorang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib membela negaranya apabila negara meminta. Jadi di suatu ketika ya, negara misalnya lagi dijajah oleh bangsa lain, memang kita memiliki hak bahwa negara itu melindungi kita. Tetapi ketika ada bangsa lain yang mau menjajah negara kita, ya nasionalisme kita harus ditegakkan. Itu kewajiban kita untuk membela negara. Nah, itu dia. Nah, dalam hal ini Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dijadikan sebagai landasan hukum dan arah dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu dengan Pancasila, karena di dalam Pancasila itu sudah menjamin pelaksanaan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan, bahwa panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPKI gitu ya, dalam sidangnya yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno menyatakan bahwa buat apa ground weight ya atau UUD jikalau misalnya tidak ada social rechtvaardigheid, bahasa Belanda ini ya, atau keadilan sosial. Jadi intinya, buat apa sih adanya undang-undang dasar tetapi tidak ada keadilan sosial? Apa gunanya undang-undang dasar kalau tidak bisa mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan? Kita rancangkan undang-undang dasar dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu. Inilah jaminan bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jadi intinya, pemimpin sidang tersebut, Insinyur Soekarno, mengatakan bahwa dalam inti yang dipetik dalam pendapatnya, bahwa undang-undang dasar itu sebenarnya tidak diperlukan jika keadilan sosial saja belum dilaksanakan. Artinya begitu. Jadi harus ada keadilan sosial dulu, kemudian undang-undang dasar baru dilaksanakan. Jadi apa gunanya undang-undang dasar kalau rakyatnya mati kelaparan gitu ya. Jadi undang-undang dasar itu harus berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Jadi inilah yang kemudian dijamin, yang merupakan jaminan bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jadi intinya adalah Indonesia ini harus melihat berbagai macam kepentingan, bukan kepentingan individu saja. Nah, pemikiran para pendiri negara dituangkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. Nah, seperti diuraikan dalam penjelasan berikut ini. Nah, di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalau kalian masih hafal itu ya, dalam alinea pertama disebutkan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, apa maksud dari pembukaan alinea pertama ini? Bahwa alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan jaminan yang menyeluruh bahwa kemerdekaan dan kebebasan itu adalah hak setiap bangsa.
Nah, kemudian pernyataan inilah yang mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah di seluruh dunia. Jadi ini ya kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak tadi adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tetapi ketika ada negara-negara atau negara kita sendiri terjajah oleh bangsa lain, maka kita harus rela memperjuangkan atau membela negara kita dari penjajahan tersebut, termasuk penjajahan di atas dunia. Artinya negara-negara terjajah kita dengan landaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita juga bisa bersama-sama ikut membantu negara-negara lain yang merasa terjajah gitu. Itu alinea pertama. Di alinea kedua, sebenarnya ini penjabaran dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana alinea kedua ini menyatakan bahwa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea kedua tersebut mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan ekonominya atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat, dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Jadi sudah ada penjelasannya ya, tinggal kita baca. Kemudian di alinea ketiga, ya, setiap alinea ternyata ada penjelasan tentang hak asasi manusia, di mana dalam alinea ketiga ini termuat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan dalam kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat di dalamnya itu merupakan hasil perjuangan manusia semata-mata karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh melupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran akan ketuhanan, ya, sebagai penyeimbangan antara nilai-nilai keduniaan semata. Jadi kadang-kadang kita tuh sebagai umat manusia dibutakan oleh nikmat dunia. Jadi kadang-kadang kita jarang bersyukur, kita jarang menyadari akan karunia anugerah Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Jadi dengan adanya alinea ketiga ini semakin menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan di mana semua apa yang kita dapatkan di dunia ini merupakan pemberian atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di alinea keempat menyebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan dari negara yang terkandung dalam alinea keempat itu adalah mengandung arti bahwa berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan, perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya itu merupakan semua hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah Pancasila. Oke. Nah, ini yang terakhir tentang ketetapan MPR nomor 17 MPR ya tahun 98 tentang hak asasi manusia, di mana peraturan atau ketetapan MPR tersebut mengatur tentang hak asasi manusia pada tanggal 13 November 98 yang terdiri dari pembukaan, kemudian 10 bab, 44 pasal yang semuanya itu mengatur bagaimana hak asasi manusia itu harus dilindungi dan tegakkan. Nah, berbagai macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah yang pertama adalah hak hidup. Kemudian manusia atau rakyat Indonesia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, memiliki hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi,
hak keamanan, hak kesejahteraan, hak kewajiban, hak perlindungan kemajuan. Jadi haknya itu macam-macam yang diatur dalam TAP MPR ini. Jadi tidak hanya hak untuk hidup, hak untuk keadilan, tapi bermacam-macam dari hak untuk hidup hingga perlindungan kemajuan, itu semuanya diatur oleh TAP MPR. Nah, di sini juga ada yang mengatur tentang hak tersebut yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dijabarkan lebih lanjut ya bahwa DPR menetapkan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Ya, secara garis besar hak-hak tersebut meliputi pasal 9 seperti hak untuk hidup, hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Kemudian dilanjutkan pasal 10 tentang hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi itu ada aturan-aturannya. Kemudian di pasal 11 sampai 16 tentang hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, sandang, papan, baju, rumah, dan sebagainya. Meningkatkan kualitas hidup, kemudian memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial. Di pasal 79 hingga 19, di pasal 17 hingga 19 itu tentang hak memperoleh keadilan, di mana adanya persamaan hukum setiap bangsa di Indonesia. Jadi yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, ketika dia salah ya harus ada penegakan hukum yang sama. Tidak kok yang kaya hukumannya ringan atau tidak ada hukum yang mengatur, tapi yang miskin karena dia tidak ada uang sehingga dia harus dijebloskan dalam penjara atau masa hukumannya lebih lama. Itu tidak seperti itu. Jadi di pasal 17 sampai 19 itu disebutkan bahwa semua orang itu memiliki hak dan kepastian hukum dan persamaan hak di depan hukum. Pasal 20 hingga 27 memiliki makna tentang hak atas kebebasan pribadi seperti bebas memeluk agama, bebas memilih politik, bebas memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan partai politik, bebas bergerak, dan bebas di mana tinggalnya. Kemudian pasal 28 sampai 35 tentang hak untuk memiliki rasa aman, hak suaka politik, hak perlindungan terhadap ancaman, kemudian perlindungan terhadap penyiksaan, kemudian perlindungan dari paksaan atau penghilangan nyawa. Jadi tidak boleh itu pembunuhan, semuanya semua orang butuh untuk memiliki hak untuk hidup. Kemudian pasal 36 sampai 42 tentang kesejahteraan ya, seperti hak milik pribadi, hak memperoleh kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, serta jaminan-jaminan sosial. Kemudian pasal 43 sampai 44 tentang hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan seperti ikut pemilu ya, seperti ikut partisipasi langsung tidak langsung ya, duduk di jabatan pemerintah ataupun mengajukan usul kepada pemerintah, itu memiliki hak untuk semua itu. Adanya pasal 45 sampai 51 tentang hak wanita. Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita ya dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga atau perkawinan. Jadi kalau misalnya masih ada diskriminasi berarti tidak sesuai dengan hak yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau TAP MPR itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 52 hingga 60 tentang hak anak. Ya, anak itu memiliki hak untuk dilindungi dilindungi oleh orang tuanya, keluarga, dan masyarakat serta negara. Jadi ketika ada keluarga yang menyakiti seorang anak, berarti masyarakat setempat yang mengetahui itu wajib untuk melindungi, karena si anak itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari siapapun, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, atau negara. Jadi ketika orang tua, keluarga, masyarakat sudah tidak mampu untuk
melindungi seorang anak, tugas negara ya. Kemudian hak untuk beribadah menurut agama, hak untuk berekspresi, perlakuan khusus bagi anak-anak cacat. Jadi anak-anak cacat itu tidak boleh dikesampingkan. Jadi mereka juga memiliki hak perlakuan khusus gitu ya. Kemudian perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, pekerjaan, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkotika. Ini semuanya adalah hak-hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk menegakkan hak asasi manusia ini ada pasal yang menyebutkan dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 menyatakan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Jadi oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah itu wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi walaupun kita punya hak, tetapi kita juga wajib untuk menghormati adanya hak asasi orang lain, toleransi, menjunjung tinggi hukum, ya, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi bahwa oh saya punya hak kok untuk itu. Ya tapi kamu punya hak, ya kamu juga harus menghormati hak-hak orang lain dong, jangan menang sendiri gitu. Nah ini yang terakhir, menghargai dan melaksanakan. Bagaimana cara menghargai, melaksanakan, dan melaksanakan hak dan kewajiban hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya tadi sudah saya katakan ya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu telah menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak-hak orang lain. Seperti yang tadi sudah saya katakan di dalam pasal 28, ya, setiap orang itu harus menghormati hak asasi manusia lain, ya. Jadi dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya kita harus menghormati hak-hak orang lain, di samping kita memperjuangkan hak-hak diri sendiri. Nah, berbagai macam sikap positif yang dapat kita tunjukkan dalam upaya penegakan dan perlindungan hak antara lain menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sekolah. Ya, ketika ada teman yang berpendapat kita menghormatinya. Jangan semata-mata pendapatmu itu salah, kamu tuh nggak boleh ngomong dan sebagainya, itu salah. Kemudian menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi dalam lingkungan pergaulan, misalnya bergaul dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang pendek, kurus, keriting, hitam, itu kita temanilah. Jadi jangan beda-bedakan kita berteman dengan teman yang ganteng, yang putih saja, yang cantik saja, yang bodinya seksi saja, tidak boleh seperti itu. Nah itu kalau dalam lingkungan pergaulan. Bagaimana di lingkungan masyarakat ya, kita bisa mengunjungi tetangga-tetangga yang sakit, atau kalian nanti bisa temukan contoh-contoh yang lain. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan PKN ya untuk kesempatan hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saya buka kolom pertanyaan atau jajak pendapat atau diskusi di link bawah YouTube. Kalian bisa tanyakan sebebas mungkin apa yang ingin kalian tanyakan, jangan segan-segan. Insya Allah saya akan coba memberikan jawaban yang lebih baik dari penjelasan yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan berdoa. Kita akhiri dulu dengan berdoa ya, dengan berdoa supaya apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, waktu, dan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran, belajar mengajar untuk pelajaran
PPKN di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.